Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video ini, saya mencoba untuk mereview atau membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada tanggal 18 Oktober 2021. Ini dari gambar ini terlihat sebuah profil kejadian gempa secara global, dan ini berdasarkan situs dari earthquake3d.com. Dan dari sini kita bisa melihat sebuah profil kejadian gempa ini di wilayah Indonesia. Dalam satu hari terakhir, ada satu gempa yang terjadi di wilayah Indonesia 4,7 di dekat dengan Tobelo di Halmahera. Dan relatif sepi untuk 24 jam terakhir ini. Kita perhatikan tidak ada gempa yang signifikan terjadi di wilayah Indonesia. Namun beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya kita menemukan beberapa event gempa. Salah satu gempa yang lumayan signifikan adalah gempa yang terjadi di Bali 4,8 dan memberikan dampak kerusakan yang signifikan di wilayah Bali, terutama di wilayah timur dekat dengan Gunung Batur dan Gunung Agung. Info terakhir, ada 3 orang yang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi di Bali pada tanggal 16 Oktober 2021. Dan di sini kita perhatikan yang memiliki magnitudo 6 lebih daripada 6 itu ada di Vanuatu. Ini di wilayah Vanuatu. Sebelumnya di Vanuatu juga pernah terjadi gempa 7,3 sekitar 3 minggu yang lalu. 7,3 di Vanuatu, dan ini memberikan dampak yang lumayan. Dan kalau saya coba melihat dari magnitudonya, paling tinggi dalam 24 jam terakhir itu 6,1 di Vanuatu. Kemudian kalau yang di bagian Amerika Latin atau di Amerika Selatan ini yang baru saja terjadi 4,7. Kemudian ini 4,5. Dan kalau kita lihat yang lainnya, ini di wilayah Kamchatka ada 5,2 dan 5,3. Kemudian 5,1 di dekat dengan Jepang di Izubonin, kalau sepertinya di Bonin-ak. Dan selain itu ada tidak ada gempa yang merusak, dan semoga semua dalam keadaan aman dan sehat selalu. Saya coba lihat dari webnya USGS, ini yang tadi saya sebutkan di wilayah Tobelo dekat dengan Halmahera. Ini gempanya 4,7, kedalaman gempanya 161 km, termasuk kategori sedang, dan kemungkinan akibat dorongan dari Philippine Trends. Ini ada zona Philippine Trend yang mendorong sehingga memberikan ketekanan berlebih di sini yang mengakibatkan gempa 4,7. Sehingga hari sebelumnya juga di dekat dengan sini ada gempa 4,6 kalau saya tidak salah, juga terjadi di dekat dengan Tobelo. Kita coba lihat dari data BMKG. Ini kita perhatikan dari data BMKG, dan kita lihat ini ada gempa yang dirasakan pada tanggal 18 Oktober 2021 di Luwu Timur. Kedalamannya 8 km. Ini salah satu gempa yang dirasakan. Posisinya di sini, dan ini kemungkinan akibat adanya sesar yang di darat. Dan saya nggak hafal apa nama sesarnya. Dampak MMI dari gempa ini, MMI 3 di Ancona dan MMI 2 di Mangkutana. Ini MMI yang goncangan yang tidak begitu signifikan, dalam artian terasa tetapi tidak memberikan dampak kerusakan. Dan kalau kita lihat dari informasi kegempaan dalam 24 jam terakhir di situsnya BMKG atau INTWS BMKG, saya coba lihat di sini. Ini 4,4, dan ya relatif kecil gempa-gempa yang terjadi dalam satu hari terakhir. Ini 6,0 di Vanuatu, dan ini kedalamannya 106 km. Gempanya terasa, dan kalau kita coba lihat dari web USGS, nanti kita akan coba lihat lagi lebih jauh tentang gempa yang terjadi di Vanuatu.
Dan dari sini kita bisa mengatakan bahwa dalam 24 jam terakhir tidak ada gempa signifikan yang terjadi di wilayah Indonesia, dan kita berharap bahwa gempa-gempa kecil sering terjadi memang, dan kita berharap tidak ada gempa besar yang memberikan dampak kerusakan yang signifikan di wilayah Indonesia. Kita berdoa seperti itu sehingga kita akan tidak ada bencana gitu ya, sehingga kalau seandainya gempa-gempa kecil ini terus keluar, berarti energi pelan-pelan terlepas dan tidak ada akumulasi energi yang menghasilkan gempa yang lebih besar. Kemudian kalau saya coba lihat di situsnya USGS, kita kembali ke situsnya USGS, dan di sini saya akan coba lihat gempa yang terjadi di Vanuatu. Ini masih loading. Ini gempa di Vanuatu 6,1 gempa yang terjadi di Vanuatu, kemudian shake map-nya sampai 6. Shake map 6 itu terasa, dan untuk bangunan-bangunan yang tidak bagus konstruksinya akan mengalami kerusakan. Dan kalau kita lihat tektonik di Vanuatu, ini ada sebuah dari situs Volcano Discovery. Saya coba lihat gempa di Vanuatu. Nah, ini wilayah Vanuatu ada di sini. Kemudian ini yang berwarna merah ini bagian dari plate Australia yang mengalami subduksi dari Pasifik di wilayah utaranya, kemudian menekan beberapa bagian di wilayah bagian timur termasuk Vanuatu, kemudian di sini di Kermadec dan juga di wilayah New Zealand. Dan tentunya tekanan tektonik ini akan memberikan implikasi dari gempa bumi. Dan kita perhatikan kalau saya coba lihat, itu kedalaman dari 0 sampai dengan 60 km, kemudian yang berwarna orange itu kedalaman 60 sampai dengan 350 km, dan yang berwarna merah ini lebih dalam lagi, yaitu sekitar 350 km. Kalau kita lihat gempa yang terjadi di Vanuatu, tadi kedalamannya sebentar, saya coba lihat Vanuatu. Iya, seperti itu kelihatannya. Ini bagian dari lempeng Pasifik yang masuk, kemudian menekan bagian dari microplate antara lempeng Pasifik dan lempeng Australia, yang memberikan dampak salah satu implikasi adalah terjadi gempa. Seperti gempa yang terjadi 6,1. Dan kalau kita perhatikan memang banyak sekali gempa-gempa di sini. Ini bagian dari microplate yang tertekan, terjepit gitu, didorong oleh bagian dari Pasifik, juga tekanan dari bagian dari lempeng Indo-Australia. Jadi ada lempeng yang menekan, kemudian ada yang terjepit, ditekan lagi dari bagian lempeng Pasifik, dan ini terjadi akumulasi energi, dan salah satu implikasi adalah gempa seperti yang terlihat di Vanuatu. Dan Vanuatu sendiri merupakan sebuah negara pulau di bagian timur, dan memberikan pola seismisitas yang lumayan tinggi seperti yang terlihat pada gambar ini, sebuah aktivitas kegempaan yang relatif tinggi di Vanuatu. Oke, baik. Itu yang bisa saya coba beri catatan dari gempa yang terjadi pada hari ini. Dan saya coba lihat di wilayah Indonesia masih alhamdulillah kita tidak ada gempa yang signifikan.